Oma buat untuk kita buka puasa ya, makan buka puasa, yaitu selada ya. Selada ini terdiri dari kentang, kemudian kentang yang sudah rebus ya teman-teman ya, telur, kemudian timun, dan nanti selanjutnya dikasih bumbu ya Oma ya. Kasih saus ya. Nanti kita ikuti terus bagaimana Oma cara membuat selada ini ya. Ini kentang, timun sudah diiris teman-teman ya. Ini telur putihnya dan kuningnya dipisahkan teman-teman ya. Nah, ini ikan gurami ya, yang siap untuk dibakar ya, tapi belum dikasih bumbu. Nah, dan ini pembuatan bumbu untuk ikan bakar gurami ya. Ini cabenya yang sudah dikasih garam, kasih ajinomoto ya. Dan kemudian dikacau teman-teman ya. Dan dikasih kecap, kecap manis teman-teman ya. Dan ikan guraminya siap ditaburi dengan bumbu yang sudah disiapkan oleh Oma tadi ya. Nah, seperti ini caranya teman-teman. Disapukan ke seluruh badan ikan gurami agar bumbunya bisa meresap ke bagian-bagian daging ikan ya. Kemudian di sebelahnya juga ditaburi. Di antara bagian-bagian daging ikan yang sudah diiris-iris tadi ya, dimasukkan bumbunya ini supaya resap. Nah, selanjutnya didiamkan dulu teman-teman ya. Teman-teman, sore ini kita coba masak ikan yang dipanggang ya, Ini ikan apa tadi Oma? Ikan gurami ya, ikan gurami. Ini kita masaknya seperti ini teman ya. Ini ikannya sudah dibumbuhi dengan bumbu yang sudah tersedia seperti ini ya teman-teman. Dan
Ini sengaja tidak dimasak dulu, baru dimasak sudah sore, sudah hampir-hampir kita berbuka ya. Karena yang pertama supaya bumbunya itu resap ya, resap di ikan. Kemudian tidak makannya tuh lagi hangat-hangat dan panas-panas tentunya ya. Kalau panas-panas dan hangat-hangat ini dagingnya akan terasa empuk, lembut, dan aroma dari ikan bakar itu sendiri menambah nikmatnya dan selera kita makan, teman-teman. Ini ya, ini bentuk tempatnya ya. Ini kalau kita lihatnya sepertinya tempatnya kalau orang membuat canai, sama barangkali ukurannya yang agak kecil, teman-teman ya. Ini kita bisa lihat dari dekat ya. Nah ini, dan ikannya ini sebetulnya cukup untuk 3 orang, teman-teman ya. Kita hanya 3 orang di rumah. Ini bumbunya dioles lagi, teman-teman ya, dioles ya biar meresap. Nah itu dia, dioles ya. Biar kita ini kan biasanya kan dioles kan menggunakan kuas ya, tapi kali ini dengan sendok aja cukup karena kita tak punya kuas. Oh ada ya, kata Mak. Oh ada di bawah. Oh, nah di kiri kanannya tetap ditaburi dengan minyak ya, minyak makan, teman-teman. Rupanya ada tadi, mungkin tak terbawa aja ke atas, teman-teman. Nah itu deh. Ini proses dibalikkan lagi ya, teman-teman, ikannya. Tadi sebelahnya sudah masak, kemudian dilanjutkan dengan menambah bumbunya ya di bagian daging. Bagian dalamnya tak dikasih banyak. Sampai rata, teman-teman ya. Ini Oma membuat sirup timun ya. Jadi timunnya diiris seperti ini, nanti akan dimasukkan ke dalam air es dan sirup apa Mas? Sirup melon. Oke, ini pembuatan es timun ya, es timun ya Maya. Timun. Yang pertama kali masukkan timun ke dalam gelas ya, masukkan timun ke gelas. Ada tiga gelas ya. Ini untuk kita di rumah. Dan kemudian dimasukkan selasi secukupnya. Nipisnya belum. Ya. Selanjutnya memasukkan sirup melon ya ke dalam gelas yang sudah tadi dimasukkan timun dan selasi. Ya, secukupnya teman-teman ya. Nah ini kita lihat dari dekat. Dan ini sirup melon marjan. Terakhir memasukkan jeruk nipis ya, ini jeruk nipis ke dalam gelas yang sudah bercampur dengan timun, selasi, dan sirup melon marjan. Ya, ada ya.
supaya lebih segar teman-teman ya, lebih segar sama wangi gitu, dan lebih enak ketika kita minum ya. Nanti terakhir tinggal memasukkan air es saja lagi. Ini pembuatan empek-empek cocol teman-teman ya. Bahannya terdiri dari tepung, kemudian labu yang sudah diiris, ditambah dengan ajinomoto, garam ya. Ini belum dicampur dengan air ya. Dan ini nanti dimakan setelah kita pulang tarawih. Jadi untuk sementara diaduk dulu ya, ini jadi seperti ini. Nah, inilah salah satu cara membuat MPP cocol. Nah, MPP cocol ini bisa juga dicampur dengan udang kecil ya, dan ada juga seperti menggunakan labu seperti ini. Air labu itu wajib. Nah, Mat, Udang untuk itu sunat. labu itu wajib kata Oma, kalau udang itu sunat. Jadi kalau kita suka udang ya silahkan dicampur udang, kalau tidak pun tidak apa-apa. Dan ini tadi dikasih daun bawang ya, supaya MPP cocolnya wangi juga. Ini kacau. Oke, memasukkan air ya, dan mengacaunya kembali. Sampai rata teman-teman ya. Terakhir memasukkan bawang putih yang sudah digiling. Oke. Kemudian diaduk Nasi itu juga nggak tuh? kembali. Ada nasi itu. Ini yang terakhir Maya. Hmm. Dan ini siap untuk digoreng teman-teman ya. Ini menu berbuka puasa kita hari ini teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini selada ya, selada teman-teman. Dan ini ayam bakar. Kemudian ini ikan bakar ya, ikan bakar, maaf, ikan bakar. Ini kue wadai, dan ini sayur gulai ya. Kemudian ini ikan teri kacang dan sambalnya teman-teman. Dan ini minumannya yang siap kita review untuk hari ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya. Ini hari yang ke-19 bulan suci Ramadan, hari Selasa ya. Ya Selasa ya. Di dapur Oma tadi sudah Oma masak ya, mulai dari pagi tadi sampai ke sore terakhir. Tadi Oma masak ikan bakar teman-teman ya, ikan bakar sudah masak, kemudian selada juga sudah selesai, dan kita tinggal mencicipi makanan yang sudah disiapkan dan dibuat oleh Oma. Untuk pertama kali kita menjelang berbuka puasa ini tentunya kita minum dulu teman-teman ya, karena waktu berbuka puasa sudah sampai. Enak teman-teman. Ini kita coba tauisi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka bismillah bika amantu wa la ilaha illa anta. Ini tauisi. Ternyata ini juga enak. Dan masih panas teman-teman ya. Panas ini kan dipanaskan tadi.
Oke, kita cicipi aja dulu. Rasanya pas. Tadi ini juga beli soto panggang, makanan khas Banjar juga. Ini enak teman-teman ya. Kita coba selada ya, selada di Oman ya. Ini selada, ada timunnya, ada kentangnya, kemudian ada telur ya, telur yang bagian putihnya. Nah, kemudian kita mau masukkan pakai di sini aja teman-teman, pakai mangkok kecil ya. Oke, kita masukkan pakai mangkok kecil. Jadi kuahnya atau mungkin sausnya ya, mungkin ya seperti itu. Ini diambil dari kuning telur yang dihancurkan, kemudian dikasih dengan garam, bumbu penyedap, diaduk ya teman-teman. Nah seperti inilah jadinya. Kemudian ditambah bawang goreng dan kerupuk merah. Ini kita coba teman-teman ya. Ini sebetulnya lama sekali dah kita tidak coba ya. Ini sebenarnya enak teman-teman. Oke teman-teman, kita coba. Ya teman, terasa sekali mericanya, karena dia pakai bubuk merica. Ini sebenarnya termasuk makanan suka saya juga teman-teman ya. Dan ini boleh kita makan begitu saja tanpa nyampur nasi, atau mencampurnya dengan nasi. Nah teman-teman, ya. Tadi ini agak terlambat sedikit anunya, membuatnya, karena ini kan harus dirasakan betul bumbunya. Takut nanti tidak terasa bumbunya, maka setelah buka puasa baru disiram dengan sausnya gitu. Dan ini ikan yang sudah dipanggang tadi oleh Oma ya. Ini kita coba ya, gimana rasanya. Ini kita membeli tadi seekor ya. Kalau bulan puasa ini memang ya, tidak terlalu banyak bisa kita makan teman-teman ya, karena variasi makanan itu banyak. Ini kita ambil dulu teman-teman ya, ini Putri. Dan ini sambal kecapnya ini ikan asin, kecap asin ditambah dengan bawang, ditambah cabai ya. Ini kita asin, biasanya kan ada kecap manis teman-teman. Ini kita sebelum menyampurnya dengan kecapnya, kita makan gini dulu. Kita coba merasakan rasa sensasi dari ikan bakar yang dibawa Oma deh. Enak teman-teman. Ya, campurnya dengan kecap. Oke teman.
Dan ini minuman yang tadi kita review ya ketika Oma membuat, dan rasanya segar sekali. Mana? Apalagi tadi hari agak panas, jadi minum yang begini segar sekali. Nah, kemudian kita coba satu lagi makanan. Ini apa namanya, Mak? Sayur apa? Telur gulai dengan sayur paku ya. Nah, ini teman-teman. Bisa kita lihatkan dari dekat ya. Ya. Nah, telurnya telur mata sapi. Ya. Coba kita rasakan seperti apa. Ini warnanya agak kehijau-hijauan jadi teman-teman ya. Karena kata Oma menggunakan cabai rawit. Ini teman-teman. Enak teman. Jadi coba kita campur dengan ikan bakar dengan sayur pucuk paku tadi, seperti ini ya. Beda teman-teman. Makanya teman-teman kalau kita makan ikan bakar ini, kalau kita beli di pasar dan sudah dimasak langsung dibawa ke rumah, bagaimanapun enaknya teman-teman ya, tetap kurang enak karena dia tidak panas, kemudian dagingnya yang biasa lembut sudah mulai mengeras dan aromanya sudah hilang. Jadi memang kalau makan-makan ini memang lebih enaknya kita makan di tempat, dibakar langsung dimakan, ataupun di rumah langsung dibakar langsung kita makan gitu. Rasa agak pedasnya karena tuh ada cabai dan ada merica teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai mencicipi makanan yang dibuat Uma hari ini. Semua makanan yang ada di sini, yang pertama pas rasanya. Ya. Kemudian porsinya juga pas, ya. Tidak terlalu banyak dan cukup. Ya. Dan semoga ini menjadi inspirasi kita, terutama bagi Bapak Ibu yang di rumah bisa memasakkan keluarganya di bulan suci Ramadan ini, ikan bakar, selada atau gulai paku ya ditambah dengan telur tadi. Demikian teman-teman, sampai bertemu kembali dan terus ikuti video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.